Itu Islam dari agama Islam. Datanya mana itu, Bu? Kan kita diskusi pakai data. Islam begini. Muslim itu berserah diri, ya. Itu pengikutnya, agamanya disebut Islam. Orangnya itu disebut Muslim. Orang-orangnya disebut Muslim, berserah diri. Nah, Yesus itu ketika di Taman Getsemani hendak dia maju lalu sujud berdoa. Ya Bapakku, sekiranya cawan ini bisa lalu di hadapanku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Artinya dia pasrah kepada Tuhannya kan, berserah diri dia. Itu dia Muslim. Dia sujud. Siapa yang bersujud sampai sekarang ini? Kami orang Muslim kan bersujud. Nah, kalau Kristen mana dia bersujud, duduk di meja di gereja. Coba kau bersujud, kejedot kepalamu bang di meja depanmu. Izin Bu, ini kan kita diskusi. Muslim, jadi Islam. Ini Bu, mungkin Ibu bahasanya dari agama Islam aja, jangan bahasa agama Kristen. Kan kita sepakat tadi Islam dan Kristen kan? Lah, kalau dari saya sudah paham. Saya minta dari kau. Yesus secara Kristen itu bagaimana? Silakan. Oke, begini dia Bu. Kan saya menanggapi pernyataan Ibu. Nanti pun kalau saya ngomong, Ibu bisa menanggapi. Kau jelaskan gitu. Yesus itu dari segi Kristen. Saya sudah jelaskan Yesus itu dari segi Islam. Jadi itu ada data-data di Bible ya. Sekarang kau jelaskan data di Bible Yesus Kristen. Oh, berarti ketika Ibu menjelaskan, saya nggak bisa bertanya. Kenapa kau ini curhat? Kau jelaskan aja lah. Yesus secara Kristen itu bagaimana? Coba, kau terangkan. Oke, berarti ketika saya menjelaskan nanti, Ibu nggak bisa juga bertanya, begitukah? Kan kita fair di sini, Bu. Saya sudah jelaskan Yesus secara Islam, saya sudah jelaskan. Sekarang saya ada pertanyaan. Apakah bisa? Kau narasi dulu, baru kau bertanya. Saya narasi tadi tuh. Sekarang kau bernarasi dulu. Yesus secara Kristen itu yang mana? Dia hidup secara Kristen tuh. Ayo. Oke lah, biar saya jelaskan sedikit. Ntar ya, saya ambil dulu datanya karena saya ini kalau diskusi dibilang mengikuti aturan dan pakai data, sedangkan Ibu lain nggak ada mengeluarkan data sepatah kata pun. Apa itu di Taman Getsemani bukan data? Ketika Yesus menengadah tangan ke atas berdoa membangkitkan Lazarus bukan data? Ya? Maunya Ibu ambillah dari Al-Quran, janganlah dari Alkitab pula diambil. Kalau di dalam Al-Quran kami Nabi Isa bukan Yesus. Oh, iya, saya paham. Oke, saya jelaskan dulu sedikit. Ini mungkin satu topik aja nih. Satu. Kau jelaskan aja Yesus Kristen. Oke. Menurut kami umat Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Itu yang pertama. Karena baru yang kedua, Yesus itu sebagai nabi karena menyampaikan pesan juga. Baru yang ketiga sebagai guru karena Yesus itu juga mengajar dan juga sebagai imam besar. Oke, sekarang saya fokus yang pertama, sebagai Tuhan. Saya bawa data. Oke. Itu bisa bentar ya, saya cek dulu ya. Oke, ini. Yesus memberikan hidup yang kekal. Ini kalau kita lihat hanya Tuhan atau Allah yang bisa memberikan hidup yang kekal. Saya ambil dari Yohanes 10 ayat 25. Saya bacakan. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Nah, ini kata Yesus. Baru lanjutnya, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Baru di sini penekanannya. "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Oke, sekarang pernyataan saya.
menurut dari agama Islam. Taruh dulu bang, taruh dulu bang, Coba taruh dulu bang, dulu. taruh dulu bang, izin Gini, dulu Bang. bang. Stop dulu, stop dulu. Stop dulu. Bang Bentar, Kaisar, Bang. Saya kan belum siap bernarasi, Bang. udah selesai Nanti ada kepanjangan. waktunya tentang Lu mau Gini, Bang. diatur nggak? Tadi Mau diatur diskusi saya tadi mendengarkan. Cumananya ini diskusi. Enggak, Anda mau diatur apa tidak? Oke, 10 menit, 10 detik bisa? Ya silakan. Oke. Tadi saya udah menampilkan data Yesus memberikan hidup yang kekal. Kalau menurut Islam, coba dulu beritahu nabi atau utusan mana yang bisa mengatakan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu. Dan oke, gitu aja. Aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu. Oke, terima kasih. Oke ya, Nabi Isa atau Yesus itu jelas Islam ya. Tapi Seperti tadi di dalam berbeda, Bu. Tadi Ibu sebentar, bedakan Nabi Isa Isa sama dan Oke. Yesus. Kamu dengar apa enggak? Yesus atau Nabi Isa itu Islam. Sudah dikonfirmasi dalam Al-Quran kami ya. Yesus di Bibelmu pun kehidupannya secara Islam. Berserah diri dia. Tapi Yesus secara Kristen tak satu pun data ya. Yesus kehidupannya berdasarkan yang kalian lakukan sekarang itu nggak pernah. Yesus tidak bergereja. Yesus sunat. Ya, Yesus tuh mati di kafani. Jadi secara Kristen itu Yesus tidak sama sekali ya. Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Oke, jadi judulmu ini sama dengan kau bunuh diri, mengangkat Yesus dari segi kekristenan. Nggak ada Yesus mengenal Kristen ya. Yesus itu ketika ketika diangkat, terangkat baru muncul Paulus memberi pengikutnya nama Kristen, baru muncul tuh Kristen. Jadi Yesus tidak mengenal Kristen karena dia sudah tidak ada di bumi. Begitu Bang ya. Gurunda mau masuk atau bagaimana? Bisa saya menanggapi Gurunda? Ibu? Dan dulu, jadi kau tadi tidak menyentuh sedikit pun tentang Yesus Kristen ya, nggak menyentuh kau. Ya, yang kau sentuh tadi itu ya apa data-data apa itu yang kau buat tadi ya, Yesus adalah ini. Yesus Tuhan, tak satu pun data di Bible Yesus Tuhan, nggak ada satu pun ya. Data di Bible. Yesus Nabi, ya iya Nabi, inilah Nabi Yesus dari Nazaret, itu ada, tapi Yesus Tuhan tidak ada data ya. Kalau ada datamu, Tuhan adalah Nabi, itu baru benar. Tapi kalau kau merusak tatanan bahasa, kau mengatakan Tuhan adalah sekaligus Nabi, itu merusak tatanan bahasa ya. Jadi kau ini demi demi imanmu, kau rusak bahasa ini ya. Tuhan adalah nabi. Nabi ya nabi, Tuhan ya Tuhan. Nggak bisa dicampur adukkan itu ya. Kecuali kau membuat sebuah ramuan bahasa baru, pemahaman bahasa baru, boleh mungkin kau sendiri yang pakai. Tapi selama kami berpatokan kepada KBBI, Kampus Besar Bahasa Indonesia, tidak pernah ada kerancuan seperti itu. Tuhan adalah nabi. Tuhan adalah sembahan yang harus kita ibadahi. Nabi adalah seorang utusan Tuhan yang diberi pewahyuan, pilihan Tuhan, manusia-manusia pilihan Tuhan. Jadi nggak nyambung, ya. Kau mau merusak tatanan bahasa. Apalagi dia tadi yang nggak menyentuh sedikit pun tentang Yesus itu Kristen. Sebab Yesus memang bukan Kristen. Yesus hidup secara Judaism. Karena dia taat dengan hukum-hukum Taurat. Dia adalah pelanjut ajaran Musa, estafet ajaran Musa itu Yesus. Oke? Jadi nggak nyambung sama sekali dengan kekristenan yang kalian imani selama ini. Itu adalah dogma doktrin kerjasama dengan surah-surah si Paulus. Jadi walau kau jungkir balik mengatakan Yesus itu mengenal Kristen, no way, nggak pernah ada ya, brother ya. Kau nggak menyentuh tadi. Apa sih yang merujuk dengan Yesus masalah kekristenan? Tidak ada sama sekali, nggak ada. Karena Yesus memang tidak mengenal Kristen. Si Paulus yang membuat sekte Kristen ini yang bersimpangan dengan ajaran Yesus. Karena tertolak di Israel sana, ajaran si Paulus ini, dia larikan ke Roma Yunani sana, pagan. Makanya kenapa keimanan kalian itu beraroma pagan, inkarnasi, inilah itulah, 3 dalam 1, rupa manusia, mengambil rupa manusia. Tuhan turun ke bumi mengambil rupa manusia, itu ajaran pagan seperti di Kisah Para Rasul 14:11. Ya itu ketika Paulus
Paulus apa namanya, bermukjizat, orang-orang banyak berkata, inilah dewa kita sudah turun dalam rupa manusia. Itulah kau imani seperti itu ya. Jadi tidak satu pun kau sentuh tentang Yesus itu Kristen, Ya. Bang. Izin, Bunda Rahma, izin Bun. Silakan, mungkin Gurunda sudah monitor. Gurunda udah monitor belum Gurunda? Kayaknya Saya belum bisa monitor. menanggapi, Bang. Pak Inspirasi, sebentar ya sebelum dilanjut. Menurut Pak Inspirasi emang Yesus itu siapa, Pak? Berarti abang tadi nggak menyimak. Saya Iya, baru nggak jelaskan nyimak saya. tadi. Ya, saya baru nyimak, Bang. Yesus itu siapa? Oh, mungkin nanti lagi bang. Nanti saya dulu Udah sama jelasin Bunda aja mungkin. sekarang Yesus itu siapa? Kenapa mesti Oh, malu? udah panjang, nanti panjang. Enggak, jelasin aja Tuhan atau bukan. Saya tadi udah saya jelaskan bang. Jadi saya mau Oke. diskusi entah sama Bunda dulu. Yesus gitu. itu Apakah siapa, nggak bisa? Pak? Yesus itu siapa? Gak usah panjang-panjang, kita main cepet aja, Pak. Main cepet sekarang, Pak. Yesus siapa? Jawab dulu. Oke, Tuhan. Tuhan. Allah siapa? Gini dia bang. Tadi udah kesana sini nanti pembahasan Jawab kita. aja. Kita main cepet sekarang, Pak. Main cepet, Pak. Ayo kita main Abang cepet. abang mengalihkan topik. Enggak, itu. saya enggak mengalihkan, Pak. Itu Oh, Allah itu siapa? Tadi kan gini dia bang. Tadi saya udah menampilkan data. Sekarang yang jadi pertanyaan saya tadi, nabi atau utusan mana Udah yang bisa jawab dulu, memberikan Bang. hidup Jawab yang dulu. kekal? Allah itu siapa? Roh Kudus Coba siapa? dulu jawab dulu. Ya, coba jawab Biarin, dulu, Jangan jawab biarin, dulu. saya baru biarin. bisa Bang, langsung. bang, ini Udah, Bunda bang, Rahma jangan diam dulu. dipaksa. Saya izin sebentar aja, Bunda Rahma izin ya. Boleh ya? Boleh nggak, Bun? Karena dia mau, ya lanjut. Masalahnya dia nggak ini mau lanjut sama saya jadi. Silakan bang. Ya, Bang Inspirasi. Dibuka mute-nya, Bro. Ayo kita Gini, main Bang. cepat Abang, sekarang. Abang jawab dulu pertanyaan saya, baru saya jawab pertanyaan abang. Begitu aja lah. Loh, kok Anda yang ngatur, saya yang punya room? Bukan gitu. Tadi saya bukan berdiskusi sama Bunda. Tadi kan abang pun nggak ngerti tadi yang saya bilang tadi. Biarin aku sambung 2 menit aja Bu. Bang siapa? Bang host 2 menit ya. Biar diambil sama yang lain ya. Netizen juga ini sudah kepanasan di bawah. Oke Bang ya, kau bilang siapa yang bisa memberikan hidup kekal? Kau bilang gitu ya. Itu ya pertanyaanmu ya? Betul, selain Yesus. Nah, baik. Yesus bisa memberikan hidup kekal. Coba kita lihat ya. Yaitu kau angkat dari Yohanes 17:1. Kita lihat ya, kita bedah. Kata Yesus di Yohanes 17:1, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan Bunda. engkau. Bukan itu tadi ayat yang saya dulu, bawakan. kau kan mau. Ini sebentar dulu, kamu diam, nyimak. Kan saya jawab, siapa yang bisa memberikan hidup kekal? Kita urai ya, sabar ya. Bapa telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal. Ini kan yang kau angkat. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Inilah hidup kekal itu. Apa itu hidup kekal kata Yesus? Mengenal Allah satu-satunya dan Yesus Bukan ayat itu utusan. yang saya angkat Mengenal tadi, Bunda. Trinitas. Lah, kau kan bilang siapa memberikan hidup kekal? Menurut Yesus ini hidup kekal, mengenal Allah satu-satunya. Yohanes 17:3 tuh. Apa itu hidup kekal? Dia jelaskan oleh Yesus. Hidup kekal ialah bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya. La ilaha illallah. Satu-satunya, bukan 3 kayak yang kalian imani, bro. Oke ya. Bunda, bukan ayat itu yang saya angkat tadi, Bunda. Tadi udah Iya kan jelas hidup di situ. kekal kan? Aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu dan kamu tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Berarti hidup kekal itu Ya, tidak apa akan itu hidup binasa. kekal? Menurut Yesus, apa itu hidup kekal? Coba. Apa hidup kekal menuhankan Yesus? Ada Bunda. keterangan di Bible supaya kalian hidup kekal menuhankan saya. Ada. Oke. Mungkin Bunda jawab dulu pertanyaan Saya minta kau selain jawab, Yesus, ada nggak? siapa yang Ada bisa nggak? memberikan hidup kekal selain Yesus? Ya, itu hidup Oke. kekal apa?
Apakah mengenal Yesus Tuhan atau mengenal Yesus sebagai utusan? Bunda kasihlah dia ngomong. Iya, kasihlah dulu Bunda. Ya kan kau bilang Yesus memberikan hidup kekal. Hidup kekal itu diberikan oleh Yesus, yaitu mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan. Coba. Gimana mau orang tahu Bunda jadi terus ngomong? Mungkin 2 menit, udah 1 menit bisa saya ngomong silakan. Bunda. Jawab Oke. tadi ya, yang ditanya kau jawab lah. Yang kau tanya kau jawab loh. Sekarang kau jawab. Oke, biar saya jawab Bunda. Begini Bunda, tadi Bunda mengatakan Yesus itu Muslim. Muslim itu kan Kenapa kau lari ke situ lagi? tadi. Oke. Sudah dijawab. Berarti saya kan Sekarang menjawab kau tanya pernyataan saya, Bunda. hidup kekal Yesus memberi, kau bilang siapa yang bisa memberikan hidup kekal? Betul. Saya urai kan, menurut Yesus hidup kekal itu mengenal Yesus Tuhan atau utusan. Itu dulu kau Mengenal pelajari, Yesus. selesaikan tuh. Mengenal sebagai apa? Mungkin oke. Bingung toh? Mungkin Bunda tahu apa itu rupanya hidup kekal. Saya lah. Ah. Hidup kekal tentu di surganya Tuhan. Kata Betul, Yesus. kami pun percaya kan begitu. Kau bilang, Gini, saya tengahi Bunda, saya tengahi. Gini, inspirasi Silakan. yang ditanya Bunda Rahma itu mengenal Tuhan, mengenal Yesus itu Tuhan atau utusan supaya kau mendapatkan hidup yang kekal. Itu pertanyaannya, sederhana toh? Oh, mengenal Yesus itu Tuhan dan juru selamat begitu. Udah, sudah saya jawab. di mana datanya hidup kekal mengenal Yesus sebagai Tuhan? Mana datamu itu? Berarti berganti ayat lagi kita ini. Ya di mana datamu? Tinggal data kan. Kau bilang mengenal apa hidup kekal itu mengenal Yesus Tuhan toh. Sementara data di Bibelmu hidup kekal mengenal Yesus utusan. Sekarang saya Bunda, minta datamu. Di mana Yesus itu mengenal Yesus sebagai Tuhan supaya kau selamat. Hidup Mungkin kekal Bunda mana itu? nggak bisa mengikuti kayaknya ini. Gini Bunda. Makanya aku bilang kalau kau ngomong sama saya kau hati-hati, saya kejar kau sampai ke ujung jurang. Mungkin Bunda Jangan main-main sama pertanyaannya saya tahu isi Bibelmu. lebih mantap. Kejar kau ke Kenapa? ujung jurang. Oh, iya. Kau bilang siapa yang bisa memberikan hidup kekal selain Yesus? Saya urai. Maksud Yesus apa? Hidup kekal ialah mengenal Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Kau bilang sebagai Tuhan dan juru selamat. Di mana data itu? Aduh, mungkin Bunda ini kurang gini dia Aduh, Bunda. aduh. Saya dulu ngomong Bunda. Sekarang mana? Satu-satulah kita ngomong. Mungkin lebih tepatnya pertanyaan Bunda itu apa syaratnya memperoleh hidup kekal itu, begitunya mungkin pertanyaannya itu. Boleh. Jadi kenapa Bunda Syaratnya bolak-balik apa? pula pertanyaan seolah-olah saya yang salah, Nah, padahal Bunda jawab yang nggak syaratnya tahu apa? bertanya. Memperoleh hidup kekal itu menurut Yesus adalah Oke, berarti kalau itu pertanyaannya bisa saya jawab. Bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal itu? Yang pertama itu adalah iman, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru yang mana kedua. itu? Percaya sebagai Yesus sebagai Tuhan juru selamat di mana? Ayo, kau jangan nipu-nipu ya. Inspirasi. Kasih data di mana? Di Kalau mana? hidup yang kekal itu, kalau hidup yang Di kekal mana itu kan Yesus datanya? sendiri. Kau diam. Kalau hidup yang sebentar kekal kau itu kan Yesus turunkan sendiri. dua kau ke jurang kau. Di mana datanya mengenal Yesus sebagai Bunda. Tuhan juru selamat? Di mana datanya itu? Kau nipu-nipu jangan. Kalau saya, kalau kami orang Islam ini, dari Islam ini sudah hafal mati Bibelmu, jadi nggak bisa kau bohong. Kami tahu kami. Sekarang mana itu hidup kekal mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat? Sekarang mana? Gini Bunda, seperti yang kita tahu bahwa hakim di akhir zaman itu nanti Kenapa kau adalah bahas Yesus. hakim? Kita bahas hidup kekal. Kau bilang hidup kekal mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana datanya? Kalau hidup kekal itu ialah mengenal Yesus utusan, ada datanya. Saya bertanggung jawab tunjukkan. Tapi kalau Yesus sebagai Tuhan, juru selamat supaya kau hidup kekal, mana datanya? Kalau nggak ada berarti kau nipu. Kok nipu pula Bunda? Oke, Ya kan nggak ada tuh data baru kau bilang ada. Oke. Di sini menjelaskan Yesus Maha Kuasa. Saya ambil ayatnya dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Bunda dengarkan ya? Yesus Maha Kuasa lagi. Tadi dia bilang hidup kekal. Maha Kuasa itu gini Bunda, yang Maha Kuasa itu Maha bukannya Kuasa Tuhan. itu hidup kekal.
Nggak nyambung ini oten-oten, Kok sok-sok dia acak-acak mau pula? debat. Oke, mungkin Bunda Baru dengarkan dulu satu ayatnya data ini. kok sudah mencret. Nih saya kasih datanya nih di hidup kekal ya. Bundanya yang nggak konek dari tadi. Oke, biar saya... Usah kau ketawa, ngapain kau pamer gigi? Ih, Sekarang saya ini saya kasih lihat ya, host Enggak, besarin tapi- host hidup kekal itu tapi ialah. saya yang... Dan kau tapi saya yang disuruh nantang-nantang tadi, ngambil siapa yang data. bisa memberikan hidup kekal selain Yesus? Nih hidup Nggak, kekal ih, nih. dengarkan dulu data saya Inilah ini, hidup Bunda. yang kekal. Dengar kau, biar kau Kok pinter, jangan cuma modal imani. Dengar kalau Ih. dikasih kau data. Oke, Inilah saya hidup dengarkannya. yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Engkau bukan merujuk ke kakak. Seandainya Yesus berkata mengenal aku satu-satunya, barulah Yesus itu Tuhan. Tapi apa kata Yesus? Mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal aku Yesus yang kau utus. Jadi utusan. Oke, Unik, dari unik data itu, yang poin. Bunda paparkan itu bisa saya munculkan sebuah pertanyaan. Emangnya siapa yang bisa mengenal Allah? Apa? Memangnya siapa yang bisa Memangnya mengenal siapa yang Allah? bisa mengenal Allah? Kita mengenal Allah itu dari firman-Nya, dari dari apa yang firman-Nya. disampaikan kepada utusannya. Iya, misalnya Yesus nih, saya kasih tahu ya, kau diam ya. Enggak. Kau mengenal Tuhan itu lewat Yesus, toh? Karena Yesus Bunda. bukan Tuhan, dia utusan. Jadi, coba kita baca Kisah Para Rasul 13:34. Sebab siapa Bunda. yang diutus? Kan kamu diam, kan kau bertanya tuh supaya kau pinter nih. Apa gini, kata Bunda. Yesus Yohanes 17? Bukan, saya 1 Yesus menit aja, mengaku Bunda. dirinya. Ya Allah ya Rabbi. Yesus Tadi kan mengaku udah dirinya kesana kesini utusan. ayat kita ini, Bunda. Ini Nggak supaya terarah kau lagi pinter. jadinya. Dan sebentar, Yesus mengaku dirinya utusan. Apa itu utusan? Siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah menyampaikan firman Allah. Itu fungsinya, itu tugasnya utusan. Kita buka data lagi, jangan cuma modal iman kau ya. Apa itu utusan? Tadi Yohanes 17:3, Yesus mengaku utusan. Nah, kita lihat apa itu utusan. Ya, kita kasih kau data biar terbuka encer otakmu ya. Padahal pertanyaan saya tadi belum dijawab, Bunda. Apa pertanyaanmu? Siapa selain Yesus yang bisa memberikan hidup yang kekal? Itu tadi pertanyaan saya, nggak dijawab-jawab. Lah, Pakai data. hidup kekal itu semua nabi-nabi, kalau kita taat patuh kepada apa yang dia bawa itu Dalilnya, ya, ajarannya, Bunda, saya tadi bawa syariatnya, data. pasti kita hidup kekal. Saya tadi bawa data, Bunda. Rasulullah Datanya. juga kalau kita taat kepadanya, kita hidup kekal di surga. Datanya, Bunda. Saya tadi bawa data. Bentar ya, saya lihat dulu. Karena kau tidak bisa membedakan Tuhan dengan utusan. Itu aja kok Datanya, Bunda. sulit. Mana yang selain Nah, Yesus, ini saya mana kasih yang data memberikan ya. hidup Jadi yang kekal? Kel, diam dulu kau, diam. Kau kalau ngomong kau kayak seperti temanmu. Kalau temanmu kau gitu-gituin bisa. Kau putar-putar. Di sini sudah 1570 juta kali kata Bibelmu itu. Kau menuntut selain Yesus yang memberi kekekalan, siapa Bunda? Itu kan? Itu Betul, pertanyaanmu. Pak. Betul. Nah, itu pertanyaanmu. Sekarang yang dituntut, kapan Yesus itu memberi kekekalan? Coba. Loh. Kapan? Oke, Di mana tertulis? Oke. Saya kasih lihat dulu Bang Kaisar, Jangan kau saya kasih lihat dulu. putar-putar. Host, besarin dulu host. Host yang baik hati, pandai menabung. Oh, dibawa lagi ke ayat yang lain. Oke lah, Bunda. Mungkin Tidak. saya live dulu lagi nih, kalau gitu. Ini utusan. Ini untuk mencerahkan otakmu yang agak buntu. Yesus utusan toh. Nih, host. Kenapa dia kabur ya? Nggak bisa Bunda diputar-putar dia. Jadi gitu dia. Gak bisa kau putar Jelas, aku tahu isi Bibelmu nih. Udah jelas lidah Bunda Rahma itu macam api, bara api. Belum nanti dibaptis ludah pula dia nanti sama Bunda. Sok-sok nantang-nantang. Coba host, mana host tidur ya host? Nih. Yesus Yohanes 17:3 dia mengaku utusan. Tidak ada Yesus mengatakan hidup kekal, mengenal Yesus Tuhan, nggak ada. Mengenal Yesus utusan. Nah, ini sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Sayang aku bukan moderator ya. Host, besarin dong. Sosok nantang. Sebab siapa ini ya, ini utusan ya teman-teman ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Jadi tugas utusan itu ya,
Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Tugas Yesus ini penyampai firman. Utusan saja dengan Tuhan, dia tidak bisa bedakan, dia mau diskusi. Mampus kau. Kita sudah bertahun-tahun kuasai Bibelmu, kau baru mau baca. Mana caranya? Pada sepi. Halo, nggak ada suaraku, Bang? Bibelnya aja minta data dari Al-Quran, Bibelnya aja dia tidak terima, dia tidak imani. Ngapain kelar ke Al-Quran? Bego kali kalian minta data di Al-Quran. Yesus dulu secara Kristen karena dia mengatakan dia Yesus itu, dia pengikut Yesus. Kita minta data Yesus itu Kristen mana? Cek. Kemana dia itu? Kabur deh. Sebenarnya tadi itu ada pertanyaannya dia yang keliru yang harus diluruskan dulu sebelum dijawab. Dia mengatakan jelaskan Yesus di dalam Al-Quran. Sebenarnya jangan dijawab dulu, diluruskan dulu. Di Al-Quran itu nggak ada Yesus. Yesus itu orang Yunani. Al-Quran nggak ada orang Yunani kan gitu. Yang ada di Al-Quran adalah Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi utusan Allah. Data-datanya banyak di surat Maryam 30 misalnya sampai 31 dan seterusnya. Jadi Nabi Isa alaihissalam. Aku nggak nyentuh Al-Quran, Bibel aja dia nggak ini karena dia bahas Yesus. Mana ada Yesus di Al-Quran? Terusin dulu ya Bunda ya, izin ya. Ya itu dijelaskan dulu mengenai Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu tidak ada unsur 0, sekian persen ada unsur ketuhanannya. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu iman Islam adalah utusan Allah untuk Bani Israel, diturunkan kitab yang namanya Injil. Clear ya, penjelasan di Al-Quran bisa dibaca di surah Maryam 30 mulai dari atas sampai ke bawah. Bagaimana Siti Maryam didatangi malaikat dan seterusnya jelas di sana. Jadi kalau ditanya lagi mengenai Nabi Isa ya pertanyaan diulang-ulang ya jawabannya tetap dia adalah utusan Allah. Tidak ada unsur sedikit pun. Bahkan kafirlah orang yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Clear di sana. Baru kita masuk kepada pertanyaan dia. Di dalam penjelasan Banjuma tadi kita udah tahu semua bahwa anaknya Bunda Maria itu bukan namanya Yesus. Anaknya Kan beda-beda cara Bang Handi cara menghadapi Oten kan beda-beda. Bang Handi sama saya kan beda. Iya Bunda. Makanya kita reaksi tadi karena orangnya udah nggak ada. Bunda Rama juga bagus kok menjelaskannya gitu. Menyerangnya dari segi hidup kekal itu tadi kan Yohanes 17:3. Pertanyaannya Bunda Rama adalah di mana datanya kalau mau hidup kekal itu Yesus adalah Tuhan? Kan nggak ada datanya itu. Tapi kalau mau hidup kekal adalah Yesua Amasya itu adalah utusan Tuhan Yohanes 17:3. Kan jelas datanya Bunda Rama tampilkan di sana. Tapi sebelum masuk ke sana saya bilang begini, Yesus atau Nabi Isa itu dia jelas Islam. Coba kita lihat kehidupan Yesus, berdoa, bersujud, berdoanya menengadah ke atas. Itu Yesus secara Islam dia, udah Islam dia. Mati di kafani. Kan memang Yesus itu muslim, berserah diri di Taman Getsemani itu dia. Tapi Yesus secara Kristen coba kau jelaskan mana? Mulai dia bingung kan, mana Yesus Kristen? Melarilah dia, siapa yang bisa memberikan hidup kekal? Mati kau dulu. Lanjutin lagi ya Bunda ya. Jadi sebagaimana penjelasan Banjuma bagus loh, malam ini ada ilmu yang saya dapat dari Banjuma. Saya juga nggak pernah kepikiran itu loh, bahwa selama ini
Yang mereka tuhankan itu bukan anak Bunda Maria yang manusia itu. Karena anak Bunda Maria yang manusia, anak Bunda Maria yang manusia itu namanya Yesua Amasiah, bukan Yesus. Adanya Bunda Maria itu adalah Yesua Amasiah, utusan Tuhan untuk Bani Israel, memperkenalkan satu Tuhan, yaitu tetap konsisten pada pengajaran Torah, terutama di Ulangan 6:4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Itu yang diperkenalkan ajaran basic utamanya Nabi Isa alaihissalam, di samping syariat-syariat yang lain. Kalau Yesus yang dia maksud, ya kita serang di sana. Yesus yang dia maksud adalah penggantinya Yesua Amasiah yang datang kepada Paulus yang mengatakan bahwa akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Yang datang kepada Paulus bukan anaknya Bunda Maria yang sebut Yesua Amasiah, tapi suara yang terdengar dari langit. Itulah yang membuat adanya Kristen yang dipersembahkan oleh tulisan-tulisan yang namanya Paulus. Yang pintar dibawa naik yuk diskusi. Yang pintar-pintar dibawa naik yuk. Naik kalian tuh. Pandai kali ku tengok kalian mengkritisi. Naik yuk. 1 jam Dulu, Bunda. kita kasih waktu. Bunda, tunggu dulu, selesaikan dulu Bang Handi. Oh, belum ya. Lanjut, Bang. Jadi sampai detik ini menurut beberapa data di Bible, Lukas 22:69 misalnya, sampai detik ini anaknya Bunda Maria Yesua Amasiah itu masih adalah manusia. Masih manusia. Kenapa dia masih manusia? Karena tidak ada yang pernah merubah manusia ini. Kita juga nanti akan mati, tetap jadi manusia, tidak akan pernah berubah menjadi roh yang melayang-layang. Bahkan umur kita dimudahkan dan seterusnya itu. Nah, kalau tak oteng yang tadi mengatakan Yesus adalah Tuhan mereka, ya silakan saja menuhankan, tapi bukan anaknya Maria. Karena pasti dia mengingkari kalau ditanya, Tuhanmu manusia atau bukan? Pasti dia jawab, Tuhan saya bukan manusia. Artinya Tuhannya bukan anaknya Maria. Karena anaknya Maria sampai detik ini, mulai saat ini, anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, sebagaimana dijelaskan juga dalam Al-Quran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap yang pernah ada kembali kepada Allah, kepada penciptanya. Jadi Yesua Amasiah sekarang ada di langit kedua, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, penciptanya itu. Jadi yang dia sembah adalah bukan anaknya Maria, yang dia sembah adalah suara yang datang dari tempat lain, diterima oleh Paulus, kemudian diangkat menjadi Tuhan. Itu kira-kira dari saya. Lanjut, makasih. Betul itu penyampaian Gurunda tadi ya. Keren. Jadi dibawa kapir-kapir yang panas. Naik sini kita diskusi kapir-kapir yang panas, dibawa naik yuk. Makasih Mbak Monik. Kapir-kapir yang panas dibawa naik ya. The King Muslim. Iya, sekedar informasi. Saya baru mengunjungi akun Oten yang sedang menfitnah Gurunda kita. Di sana itu rest area KM sekian, saya udah iniin akun Biarin, itu. Biarin bang, gak usah diinfo-infoin bang. Bentar. Biar Anda tidak melaporkan, kami di sini ada 47 HP di kamar saya. Yang satu monitor komal ini, yang satu monitor komal sana, yang satu monitor komal saya. Jadi semua informasi yang live malam hari ini ada di meja redaksi kami, karena saya sebagai Humas Apologet Islam Indonesia. Jadi hal-hal yang demikian nggak usah dilaporkan. Tanpa dilaporkan, kami sudah mempelajari itu semua sebagai arsip. Makasih jawabannya ya. Clear and clear. Lanjut. Kasihan. Jadi mereka menuhankan selain itu ya. Jadi saya itu kadang apa ya, membawa bahasa jawab di Al-Quran itu ya menyentuh sedikit sih. Gimana ya, Bibelnya aja dia tidak imani, isi Bibel. Perkataan Yesus dia tidak imani. Bagaimana? Ya, ini ada Andi. Oh, ini masih Andi penghujat, ini nggak bisa debat dia mah Andi. Blon, mau apa kau kesini naik? Mau apa kau? Mau apa? Junjungan Nabi kau itu naik. Suruh siapa kau? Suruh siapa kau naik ke sini? Jangan diajar dulu, siapa tahu dia mau diskusi dengan saya baik-baik. Ya nggak bisa Bang Andi, kalau dia emang kayak gini orangnya. Nggak bisa. Aku tadi bilang hebat itu, tadi mantap itu. Siap belon, belakuk, siap ciduhan, kau yang siap berkata siap. Puas siap, nyingkah kali tukar sabrang ke Palembang. Kang, live di YouTube Kang.
Enggak, Gaib. tadi mantap kali gitu. Mantap. Kenapa Andi? Ada keluhan kah? Ada mau diskusi baik-baik? Ya ini tuh teman kau ini modal ini. Kamu lagi juga di jalan, pendengaranmu kurang bagus, lo berisik di tempat kamu itu. Iya, biasalah. Kamu memang gawe apa sih? Kerjaan sehari-hari apa? Kok kamu hidupnya di jalan melulu? Kenapa? Spesial nyopet kaca spion apa gimana? Ya kerjaku banyak. Kerja ngapa di jalan gini hari? Hari-hari. Ya kau cuma kau. Maksud gua gini loh, kan kamu lagi di kamu kan lagi di jalan. Kamu lagi di jalan. Nah, gini hari berisik di jalan ngapain gitu loh? Kok di jalan? Di jalan orang. Ya kamu lagi di jalan berisik loh. Tadi ada suara knalpot racing lewat. Lah di mana? Jangan stok kali. Tahu memang kan. Ya kalau kamu di jalan gini hari, ya ada dua kemungkinan. Ya, hati-hati kaca spion orang hilang gitu loh. Supir Grab ya Pak. Oke. Kaki kamu tadi mantap kali Handi. Ya gue tahu kerjaan lu kok. Kafir kau diam lah, kafir di bawah di kafirin kepala. Rendah itu pasti kaki rendah, SDM rendah pasti percaya sama kaki kamu. Biasanya kalau kaca spion lu embat itu lu jual di mana sih, Bro? Hah? Ya aku salut juga nih apa Nabi kalian ini yang kedua. Enggak, gue nanya lu baik-baik nih. 25. Biasanya kamu jual Kang, spion kasih itu. moderator Kang. Ini kafir di bawah, enggak mau diam dia. Kasih moderator Kang. Biarin aja Bunda, biarin. Mau kalau di kick semua nanti di bawah nggak ada yang nonton loh Bun. Iya sih. Jadi Yesus itu manusia gitu. Iya, Yesus manusia, Bro. Iya, memang manusia lah. Yang mana yang kau sembah? Yesus manusianya atau Yesus yang bukan manusia? Mana ada Yesus bukan manusia? Ada Yesus yang bukan manusia. Jadi kau akui itu kamu manusia gitu? Memang manusia memang dia di benar dari Jadi, Mari. jadi kau pilih ini Tuhan manusia atau Tuhan Bro? Sebut Nabi, disebut Gua cabut paku di ubun-ubun, cabut paku di ubun-ubunnya itu loh. Tuhan. Kamu mengakui. Gua cabut nih. Ngapain kalian capek-capek? Lu dengerin dulu ini, ini yang ngomong ini. Dia manusia. Yang kau tuhankan itu Yesus yang manusia atau yang roh? Nah, coba lo jawab dulu. Gua cabut nih, gua cabut pakunya. Yesus itu adalah firman Allah yang jadi manusia. Itu loh Hande. Bentar Bang Handi, kita cabut dulu pakunya. Cabut pakunya dulu. Gunting cukur ini mah. Cukur, bukan paku. Dia manusia selama 33 tahun di yang dipinjam dari itu dari Bro Andi, berapa harga bensin eceran di tempat kamu? apa? Harga bensin eceran berapa duit harganya? Bensin eceran. Mana tahu aku. Kalau di Pertamina berapa? Oh, tanyalah tukang Pertamina. Apa kata aman aku? Kalau kamu waktu kecil pernah mengalami jatuh dari mana gitu, dari sepeda atau pernah keseruduk apa gitu? Pernah nggak mengalami musibah waktu kecil? Atau pernah salah makan? Tadinya lu megang-megang sesuatu, ternyata kecoa lu makan. Pernah nggak salah makan kecoa? Coro gitu. Pernah nggak keselak coro waktu kecil? Kau mungkin orang tuamu keselak apa keras ini ya? Justru orang tuamu yang nelpon saya, kata anak gua dulu waktu kecil pernah nelpon coro Ada gitu. orang kau urus, dicoba lah dulu. Emang kamu merasa apa perasaan? Apa itu? Bang Handi, apa itu coro? Apa itu coro? Kecoa. Ini kalau sama Bang Handi dia jinak ya, tapi kalau ke saya ngehujat loh. Kecoa. Tapi sama Bang Handi Coro jinak. kecoa. Ini anak dulu waktu kecil salah megang, dia nelen itu sampai sekarang masih nyangkut gitu, jadi berpengaruh sama tenggorokannya. Makanya kalau ngomong kadang nyambung kadang enggak gitu loh, jadi dimaklumi lah. Jadi anak ini masih dalam perawatan dokter, masih perlindungan orang tua gitu. Ya, ini ada si kayak Jungkit. ini ya. Si Jungkit. Kayak suaranya Papa J, Papa Si Jungkit.
Monitor, Muslim apa Kristen, bro? Wih, Kang, kalau pakai mic itu Kang, itu bassnya habisin aja, terus treble-nya pulin sama medium, ya ini middle-nya. bassnya habis ini. Bass Habis, apa middle-nya pulin sama treble-nya. Nanti belum dipasang itunya. Mic-nya juga pakai ini sih, dinamit, pakai ini dong. Dinamit. Iyalah. Dinamit, bahan peledak itu Bang Handi. Iya makanya Belum meledak dipasang, nanti Bang itu. Handi. Belum dipasang apa namanya? Itunya tuh apa sih? Mixer. Ini belum pakai mixer. Belikan belikan tripod itu apa? Penyanggah mic itu akan belikan. Nggak ada duit. Apa nggak capek megang? Nggak ada duit. Bentar, ini si Jukit Muslim apa Kristen? Jukit ngomong setnya belegu. Naik. Aduh, aku belum bisa open cam nih. Ya teman-teman, tolong di follow ya akun Bang Handi ya, Bang Handi. Iya, Baru. gua belum bisa on cam, belum berapa ini gua. Tuh, coba Baru tolong di nih. follow dulu. Teman-teman Akun yang gua belum baru follow, akun gua baru umur follow 2 sekarang. hari. Udah berapa Kang? Kalau Ini- udah 1000 aku turun dulu. Coba lihat. Bentar. Sudah, aku sudah follow itu, aku sudah follow. Baru 946 ya. Oh, Tinggal belum lah. Dikit lagi 50 lagi. Bang Handi bisa open cam. Bang Handi mau open cam, mau menunjukkan ya ternyata Bang Handi itu ternyata mirip tentara Jepang, weh. Gua mau kasih lihat semua alat pemantau di sini. Di Komal siapa itu loh. Iya. Saya juga mantau ini. Di komal saya doang tapi. Host, Kang Kian Santang. Naikin akunku yang ini, akunku udah mulai udah mulai rapuh. Yang satu lagi kena tombak. Ini aku baru bikin akun, coba dinaikin sama dengan namanya Paman Kaisar. Jadi sekarang itu biar Moderatorku yang kita tercinta. nggak menghujat Bang Kaisar, sekarang Moderatorku biar kita nggak tercinta. Iya. Gimana? biar kita nggak menghujat. Tadi kan nggak menghujat tuh, kenapa di ban aku? Akun baru lagi dah ini. Nggak ada hujatan tadi, kita cuma ngomong. Ditombak kau Bunda, ditombak. Oh teman-temanku yang tercinta, tolong harap teman-temanku di follow akun Paman Kaisar satu lagi nih teman-teman ya. Waduh, ampun. Ini cadangan teman-temanku. Di mute yang satu dong, yang satu di mute. Oh, yang satu turunin itu. aja yang satu pakai ngomong. Iya. Aman. Bang Kores, monitor Bang Kores. Saya kangen dengan suara Bang Kores. Udah berapa nih Kang punya gua? Udah 1000 belum? Udah 1000 lebih Bang Handi. Bang Aku Handi turun dulu ya, baru naik lagi ya. Ya, silakan teman-teman yang mau diskusi ya, terutama buat sedekah teman-temanku, sedekah follow teman-temanku. Muacina 1000 aku turunan ini. Ngeri sekarang. Di ini keramat ini room forum debat nih. Demi Allah. ini room paling angker ini, room ini. Saya nggak bisa lihat ini ya, nggak bisa lihat ini teman-teman, nggak bisa lihat. Kang, aku sekarang udah bisa open cam, KTP saya udah kirim ya. Usahadat. Saya nggak Bisa bisa nggak nih? lihat partisipan yang Oh, minta udah bisa, naik ya, masalah. karena berat ini HP-nya nge-lag, RAM-nya kali kurang ya. Udah bisa open cam Bang Handi? Udah. Masya Allah, makasih banyak teman-teman yang di bawah ya, Masya Allah. Makasih semua teman-teman. Syukron, keren, Anda keren, kalian semuanya keren, kalian semuanya terbaik ya. Tanpa ada kalian kita nggak bakal bisa begini ya guys. Pinjam dulu dong cepet. Aku kemarin buat akun 4 biji loh. Masih ada dua biji yang kusimpan belum kepake. Keseruduk semua, lama lagi ada 14, ada 18 gitu loh. Kacau nih Waten ini. Bang Kaisar turunin satu dong. Bang Kaisar turun satu dong. Bang Kaisar Kalau turun aku satu. oten ngeyel, nggak aku basa-basi kalau aku. Ya, buat Gimana? Lari teman-teman kemana? Kristen, Lari kemana kau? Kita udah tahu isi Bibelmu kok. buat teman-teman Kristen, terutama kepada para pendeta, pastor, atau biarawati yang ingin belajar Bible, yang ingin tahu kebenaran Kristen,
silakan naik ya. Kita jelaskan Kristen itu apa, Bible itu apa gitu kan. Tuhan kalian itu siapa ya. Kita akan jelaskan. Insya Allah banyak yang akan tercerahkan ya. Nah ini ada Liberty Muslim Kristen Liberty. Kristen kami. Kristen. Oh Kristen. Kristen Protestan atau Katolik? Protestan. Protestan. Berarti Tritunggal ya Bang? Yuk. Oke, saya peragakan ya. Dikit Bang, boleh Bang saya iniin Bang. Kalau Tritunggal. Ya, kalau Tritunggal kan berarti ini Bapak. Ini Bapak ya? Ya. Ini Roh Kudus nih. Roh Kudus. Oke? Ya kan? Nah, ini putra nih. Ini putra nih yang bulat. Yang Tuhan yang mana, Pak? Yang itu Tritunggal jadi satu. Oh, ini tiga-tiganya jadi satu, Pak? Ya. Oke, saya satuin. Masuk. Ini Roh Kudus masuk. Nah, ini Bapak masuk ke sini. Tuh, jadi satu. Nah, ini namanya siapa, Pak? Allah. Allah, bukan Yesus. Yesus itu menyerupai Allah. Yesus itu menyerupai Allah. Yesus menyerupai Allah atau Allah menyerupai Yesus? Yesus menyerupai Allah. Yang Anda sembah ini namanya siapa? Allah. Allah, ini Allah, berarti bukan Yesus. Berarti Anda nggak menyembah Yesus. Berarti Anda nggak menuhankan Yesus. Kalau di Protestan, Yesus itu ibarat perantara. Ibarat pelantara, ibarat berarti pengantar, pengantar. Jembatan. Berarti pengantar dia ya, kayak misalkan saya kalau pesan barang di Shopee itu kan ada yang ngantarin ke saya. Nah, itu kulir berarti ya, kulir. Nah, ibarat yang kurir. Ya berarti itu, kulir ya, Bang. Jembatan itu Bang yang sudah terhubung itu antara pulau satu ke pulau satu. Oh, berarti dia jembatan yang terbentang untuk menghubungkan daerah A ke daerah B gitu. Betul. Oh, berarti Anda menuhankan penghubung, bukan menuhankan yang di atas. Berkuasa. Gimana kita mau nyampe ke pulau sana kalau tidak ada menjembatani? Nah, Nabi Musa dia adalah jembatan. Dia adalah penghubung Tuhan dengan umat Yahudi, dengan orang Israel. Setuju nggak, Bang? Dia enggak, perantara juga untuk orang Israel. Dia pelantara kan? Sama kan, dia pelantara kan? Iya. Kenapa Anda nggak menuhankan Nabi Musa? Sedangkan jabatannya sama, sebagai pelantara, sebagai penghubung, sebagai jembatan. Nabi Musa pernah mengatakan kepada Yahudi akan adanya Mesias. Akan ada Mesias. Akan ada yang datang Mesias katanya. Untuk yang ada untuk membuat perjanjian, menggenapkan lah, ada menggenapkan. Untuk menggenapkan hukum Taurat. Ya. Apa yang digenapkan oleh Yesus? Nah, seperti abang kakang baca yang ada di Bible Perjanjian Baru. Ya, apa yang digenapkan oleh Yesus? Banyak sekali, Kang. Kalau dijabarkan banyak, Mbak Kang. Ya, yang 10 hukum Taurat aja ya. Ya. Oke. Bun, parah Bun. Diomongin yang sama yang di bawah Bun. Bunda. Parah Bun. Tuh di bawah, untung Bunda bukan moderator katanya. Ngompor lagi. Kalau begitu aku dapat pahala. Gak apa-apa, biarin. Provokator. Ya, sebelum ke Bang Kores ya, mungkin Gurunda udah monitor belum Gurunda Juma. Di sini udah hampir jam 2. Ya udah, Bunda mute aja kalau udah jam 2, gantian ya. Tadi saya sampai mana lupa weh. Aduh. Sampai menurut Liberty gitu kan. Apakah botol minum, tutup botol dan juga air di botol itu adalah Tritunggal? Itu tadi kesana. Kasih kores, Bang Akan kasih kores.
Kores saja biar suaranya Iya, ya udah Akang diam, kelam. udah diam. Kok digegel saya cerita. Iya, diam. Suaraku keras kah? Iya. Oke. Ngeri. Padahal nggak pakai aku, nggak pakai tongkat loh. Dititah cicing kalau ngocoblak wae sia kok di. Oh, sia. Oke. Lanjut Bang. Ya, ini gue sama siapa? Liberty ya? Atau Raja Mangkat? Liberty. Oh iya, Liberty, silakan. Apa yang mau ditanyakan, Liberty? Saya belum jumpa pertanyaan ini. Oh, kalau gitu gue yang nanya ya. Boleh, silakan. Oke. Kenapa Yesus enggak dibilang adik, tapi anak oleh Bapak? Kenapa Yesus gak dibilang adik? Kenapa? Iya, adik Allah. Kenapa malah anak Allah? Anak Allah. Iya. Itu kan sejenis macam perumpamaan itu, Bang. Iya, cuma kan setara. Kalau kakak adik setara masuk akal. Cuma kalau bapak anak setara nggak masuk akal. Bapak anak kita setara nggak masuk akal. Kalau bapak anak setara nggak masuk akal. Kalau kakak adik setara masuk akal dia. Yang bilang itu siapa, Bang? Saya. Dari mana dasarnya? Karena kalau kakak adik kan satu zaman, satu generasi. Tapi kalau bapak anak beda generasi dia. Ya kalau nggak ada bapak nggak ada anak. Nah iya, kalau nggak ada adik kakak tetap ada. Ada kakak, Kan gitu. nggak ada kakak gitu. Kalau nggak ada kakak, nggak ada, ya nggak mungkin ada adik kan gitu. Ah,